Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Kabar Siang di Lokasi. Akhir-akhir ini, di tengah pandemi ini, banyak teknologi canggih yang beredar untuk mendeteksi penyebaran virus corona. Nah, ini diantaranya ini yang paling valid nih, ada PCR, swab, kemudian ada rapid test, dan yang paling populer dan yang paling sering digunakan ini adalah termogan untuk mendeteksi suhu tubuh manusia. Nah, ini biasanya digunakan untuk menembakkan di kepala untuk mendeteksi suhu tubuh manusia, dan itu adalah untuk mendeteksi ciri-ciri orang terjangkit virus corona atau tidak dengan suhu tubuh tersebut. Nah, akhir-akhir ini ada yang mengatakan, ada opini yang beredar bahwasanya penggunaan termogan ini berbahaya bagi tubuh atau kesehatan manusia karena inframerah yang ditembakkan ke kepala kita itu bisa mengganggu otak kita. Apakah itu benar? Kita akan membahas itu selengkapnya di Kabar Siang di Lokasi bersama saya, Kara Syam. Dan saat ini saya sudah berada di pusat perbelanjaan alat-alat kesehatan yang juga biasa menjual alat termogan tersebut. Dan kita akan cari tahu kira-kira bagaimana penggunaannya, bagaimana penjualannya saat ini, kira-kira apakah ada dampak bagi masyarakat. Kita akan cari tahu itu langsung di Kabar Siang di Lokasi. Ini suhu saya berapa, Pak, nih? 36,4. Ini bisa dilihat ke sini nih, nah 36,4. Ini sebenarnya penggunaannya seperti apa sih, Pak? Atau memang harus ditembakkan ke kepala atau ada bagian-bagian tubuh lainnya? Untuk sekarang ini ada pengunjung yang nggak mau di kepala, mintanya di tangan. Dan saya juga belum dapat informasi dari atasan saya untuk menembakkan ke tangan gitu kan. Ya, saya juga baru tahu-tahu ini. Jadi selama ini prosedurnya pasti selalu ditembakkan di kepala, iya. Kalau untuk di tangan ini saya tahunya dari konsumen minta sendiri di tangan. Itu udah banyak kok. Oke. Mas, bentar dulu Mas, nanya nih. Dengan siapa, Mas? Dengan Ikhwan. Mas, ini bisa dipakai maskernya nggak, Mas? Ini ada beredar nih opini yang mengatakan bahwasanya penggunaan termogan ini jika ditembakkan ke kepala, ini inframerahnya, ini radiasinya berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia, untuk otak nih. Ini pendapatnya gimana nih? Ya kalau menurut saya sih nggak berbahaya sih, selagi emang buat ngecek suhu sih tidak masalah sih, yang penting nggak berbahaya lah pokoknya. Oke, ini selama ini sering nggak ditembakkan di kepala? Sering. Ngerasain gejala-gejala yang tidak enak atau bagaimana? Tidak merasakan. Kesehatannya? Tidak juga. Baik-baik aja? Ya, baik-baik aja. Baik, terima kasih Mas. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan warga yang biasa ditembakkan termogan di kepalanya. Mereka mengatakan bahwasanya baik-baik saja, dan beberapa customer yang biasa atau beberapa orang yang biasa lalu lalang di sini, mereka tidak ingin ditembakkan di kepala, mereka minta di tangan. Nah, kita akan cari tahu itu kira-kira apakah penjualan dari termogan sendiri itu berpengaruh dengan dampak opini ini. Kita akan cari tahu langsung di Kabar Siang di Lokasi. Nah, saat ini saya sudah berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk alat-alat kesehatan, dan kita akan cari tahu kira-kira pedagang yang masih menjual alat termogan ini, apakah penjualannya masih tetap stabil ataukah menurun. Kita akan cari tahu itu. Baik, yuk. Pak, dengan Pak siapa? Dengan Yudi. Pak Yudi ini menjual alat-alat kesehatan seperti termogan nggak? Iya, ada. Ini apa cuma di kepala atau bisa di anggota tubuh yang lainnya? Bisa di kepala atau di belakang kuping, leher, terus atau di badan, misalkan di tangan pun juga bisa sebenarnya. Yang penting di anggota badan aja. Tapi di sini tidak tertera ya. Jadi di sini ini tidak tertera, ini penggunaannya harus di bagian mana nih, di petunjuknya, di labelnya gini. Nih, jadi penggunaannya itu tidak spesifik harus di kepala di sini. Jadi seperti ini. Nah, Pak, ini kan ada beredar nih opini yang mengatakan bahwasanya penggunaan termogan ini berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia, bisa mengganggu otak karena radiasinya. Ini apakah mengganggu penjualan atau gimana, Pak?
Kalau untuk informasi seperti yang Mbak bilang tadi, itu saya baru dengar. Istilahnya kalau memang dia mengganggu ada radiasinya ya, itu saya juga baru tahu informasinya seperti itu, bahwa sepengetahuan saya termogan ini kan memakai inframerah. Nah, ya kan, di sini juga tercantum kan infrared overhead termometer, ya kan, non kontak. Nah, tapi kalau seandainya mengganggu, istilahnya ada mengganggu kesehatan, terutama radiasinya itu, saya baru tahu malah. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Yudi, seorang pedagang yang biasa menjual alat-alat kesehatan termasuk termogan di sini. Nah, ini menurutnya penjualan termogan sampai saat ini masih tetap stabil, tidak ada keluhan pun, dan Pak Yudi pun baru tahu bahwasanya ada isu yang mengatakan bahwasanya penggunaan termogan di kepala ini bisa mengganggu kesehatan dan merusak otak karena radiasi yang dikeluarkan oleh inframerah dari termogan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas di segmen berikutnya bersama narasumber saya, seorang dokter, ini Dr. Edward Faisal. Nah, dia akan memberikan penjelasan kira-kira apakah sebenarnya ini termogan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita kembali di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Sesuai dengan janji saya akan menghadirkan narasumber saya, seorang dokter, ini dokter SPPD, ini Dr. Edward Faisal. Saat ini sudah ada di samping saya dan kita akan membahas itu kira-kira apa benar dampak radiasi dari termogan ini jika ditembakkan ke kepala manusia akan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Baik, dan kita akan langsung tanyakan itu ke Dr. Edward Faisal, SPDP. Gimana nih dok, kesehatannya nih, apa kabar? Baik. Ini ada nih opini akhir-akhir ini yang beredar bahwasanya penggunaan termogan ini berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia karena inframerah yang dikeluarkan ini bisa menyebabkan radiasi yang akan merusak kesehatan tubuh manusia. Ini pendapat dokter ini bagaimana dok? Oh iya, ya jadi memang dari sejak awal pandemi ini kita menggunakan termogan ya, itu untuk screening panas tubuh karena seseorang yang demam kita bisa ketahui dengan termogan. Akan tetapi termogan yang perlu dicatat sini adalah termogan yang secara medis. Jadi ada dua sebetulnya termogan, yang medis dan industri. Nah, itu ada perbedaannya jelas biasanya. Itu. Kalau yang dari industri warnanya tuh jelas terlihat terang ya. Kemudian perbedaan rentang suhunya itu lebih dari 5 derajat. Kalau yang secara medis itu sekitar 0,1 range-nya gitu. Sebenarnya penggunaan termogan itu yang apakah memang harus spesifik di kepala saja atau bisa di anggota tubuh yang lainnya, dok? Oke, ya jadi termogan itu idealnya digunakan langsung terkena ke bersentuhan dengan gendang telinga. Artinya saat ditembakkan itu ada panasnya yang keluarkan termogannya itu dia memantul dari gendang telinga. Tetapi bisa juga digunakan di dahi. Memang ada sedikit perbedaan sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius begitu. Jadi cukup akurat lah dengan menggunakan termogan itu. Tapi yang medis, sekali lagi yang medis bukan yang industri. Ada beberapa masyarakat ini yang tidak ingin ditembakkan di kepala karena menganggap ini bahaya akan radiasinya untuk kesehatan tubuh manusia nih. Jadi yang paling mendekati suhu tubuh sebetulnya adalah di dahi ya. Di dahi, dan itu cara paling mudah. Kalau yang mau akurat sekali, yang mengarahkan ke dalam liang telinga, jadi panas dari dalam tubuh. Ya, kita kan cari yang mudah dan cepat, jadi biasa ditempelkan di dahi sekitar 1 cm sebetulnya. Jadi nggak bisa dengan jarak jauh diukur itu, ya, supaya hasilnya lebih akurat. Radiasi dari termogan ini berbahaya. Pendapat dokter bagaimana? Oke, ya ini cukup menarik ya untuk radiasi. Sebetulnya untuk termogan ini yang medis ya, ini tidak ada radiasi atau ada pun kecil sekali. Dan perlu kita ingat bahwa hidup kita ini, sekitar kita semua sudah dipenuhi radiasi, mulai dari handphone, yang di rumah ada microwave ya. Jangan lupa, akan tetapi jika digunakan dengan tepat dan dosis yang sesuai, itu
tidak akan terjadi apa-apa. Kalau termometer itu sangat kecil sekali, saat ditembakkan bisa dikatakan tidak ada radiasi sama sekali. Tidak ada radiasi sama sekali? Ya, sampai saat ini tidak ada evidence-nya. Dari dulu pun orang sudah menggunakan termogan medis untuk memeriksa suhu, tidak ada efek sampingnya, tidak ada komplikasinya. Jadi aman saya bisa katakan. Kita tidak perlu panik atau cemas terhadap berita-berita yang langsung diberitakan ya, apalagi hanya dari salah satu orang. Jadi perlu dibuktikan, tanyalah kepada ahlinya, kepada dokter ya, untuk dalam hal ini termogan tidak perlu khawatir. Gunakanlah sesuai instruksi. Oke, baik dok. Terima kasih Dokter Edward sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Edward Faisal yang sudah menyampaikan bahwasanya penggunaan termogan ini sebenarnya tidak berbahaya dan bisa digunakan, dan paling valid digunakan adalah di daerah kening dan di dekat lubang telinga. Nah untuk penggunaan termogan sendiri bisa digunakan berkali-kali pun dalam sehari tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan jika yang digunakan adalah termogan khusus medis.